الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di halaman sekolah kita ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri tauladan kita yang patut kita contohi, Nabi yang telah disempurnakan nasabnya, fisiknya dan segala apa yang ada dalam diri beliau ini telah sempurna. Maka siapa yang mengikuti seluk beluk kehidupan manusia terbaik ini, maka insya Allah hidupnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, jadi di pagi ini, di pagi Jumat ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul lakukan semua karena Allah. Baik teman-teman, banyak dari kita yang menganggap lillahi ta'ala atau melakukan semuanya karena Allah hanya sekedar di bagian ibadah saja, contoh seperti sholat, haji. Padahal bukan, segala Allah telah memilih kita untuk melakukan semuanya karena Allah, segala aspek kehidupan. Contoh, misalkan kita mandi bukan hanya untuk membersihkan diri, tapi supaya Allah senang, karena Allah suka yang bersih-bersih. Segala apapun, kita berpakaian supaya Allah suka. Coba kita lihat pakaian kita, apakah pakaian kita sudah sesuai apa yang Allah suka, apakah pakaian kita karena Allah. Jangan hanya berpakaian sesuai tuntutan dunia saja. Segalanya, berteman karena Allah. Kita memilih teman-teman yang memang sudah Allah ridhoi untuk berteman itu. Jadi segala apa yang kita lakukan itu karena Allah. Misalkan kita punya motor yang laki-laki, apakah motor ini sudah kita gunakan untuk ke masjid, untuk sholat? Karena semua apa yang ada di muka bumi ini itu akan berbicara, termasuk apa yang kita punya. Jadi misalkan motor ini belum sama sekali kita gunakan untuk masjid, maka di akhirat kelak motor ini akan bersaksi bahwa tidak pernah dipergunakan untuk berbuat baik, hanya dipergunakan untuk berbuat yang salah saja. Jadi segalanya itu akan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi, kita sebagai anak, apakah kita tidak ingin menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang tua kita berhasil mendidik kita? Kita semua, saya yakin kita semua di sini pasti sangat menyayangi kedua orang tua kita, sangat menyayangi pastinya. Ustaz Adrida mengatakan, kalau misalkan di rumah itu belum ada apa-apapun yang bisa menjadi saksi di hadapan Allah, maka jadikan diri kita untuk menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah anak yang berhasil dididik oleh kedua orang tua kita, terutama kita anak perempuan teman-teman. Jika kita menyayangi kedua orang tua kita, terutama ayah kita, maka perbaiki pakaian kita, karena imbasnya bukan hanya ke diri kita sendiri. Untuk yang perempuan, misalkan kita berjilbab, jangan hanya berjilbab untuk bungkus saja, tetapi berjilbab sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena imbasnya bukan hanya ke diri kita saja, tapi kepada ayah kita yang punya saudara lelaki, bukan hanya satu, apalagi yang punya saudara lelaki banyak, maka semua akan kena imbasnya. Apakah kita tega mendorong ayah kita sendiri ke dalam neraka? Tentu tidak. Kita sayang kepada ayah kita, sayang kepada bapak kita, tapi sayangnya bukan hanya di dunia saja. Definisi sayang yang sesungguhnya adalah fil jannah. Kita nanti akan bersama-sama di hadapan Allah. Begitu juga dengan sahabat. Ada salah satu kutipan, sahabat itu semuanya akan menjadi musuh di hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang saling mengingatkan dalam ketaatan. Jadi berteman semuanya lakukan karena Allah. Kita sholat, buat yang perempuan senang sekali, perempuan itu kan senang sekali keindahan kan, senang sekali yang namanya bertandang, senang sekali yang namanya dipuji. Pasti sering, setiap hari kita rutin sekali membeli pakaian untuk lebaran. Kita sering sekali, perempuan wajib itu perempuan. Coba kita lihat lagi seisi lemari kita lihat lagi, apakah sudah kita gunakan untuk sholat? Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah.
pakaian ini hanya kita gunakan sekali setahun, hanya kita gunakan untuk ke pesta, tapi di hadapan Allah kita gunakan pakaian yang reak-reak, kita gunakan pakaian yang sudah robek-robek, bahkan untuk persiapan ke pesta, untuk segala macam, kita mandi, kita make segala macam, tapi di hadapan Allah kita sudah bagus, bukan untuk memakai uang yang kita undang. Semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah nanti. Nah, kita tahu bulan yang sangat mulia di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Andai saja Allah masih berikan waktu kita untuk menjemput bulan Ramadan tahun depan nanti, targetkan semua pakaian kita yang perempuan maupun laki, targetkan untuk mendapatkan berkah bulan Ramadan. Karena berkahnya bukan main-main. Berkah Ramadan terutama 10 malam terakhir. Hidupkan di 10 malam terakhir. Gunakan pakaian terbaik, paling terwow in the heart of the wow. Gunakan pakaian kita yang begitu paling bagus di 10 malam terakhir. Hidupkan malam kita. Gunakan target 30 hari, gunakan pakaian terbaik kita, 30 pakaian terbaik untuk kita mendapatkan berkah Ramadan. Begitu juga motor-motor kita targetkan motor-motor kita itu untuk pergi ke masjid. Maka semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita menjadikan diri kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang tua kita itu berhasil mendidik kita. Kita akan menggandeng kepada orang tua kita. Segalanya kita targetkan untuk mendapatkan berkah bulan Ramadan. Seandainya kita masih dipertemukan bulan Ramadan tahun depan, maka segalanya bukan hanya beribadah, sholat, mengaji yang dilakukan karena Allah, tapi segala aspek kehidupan kita lakukan karena Allah. Kita berjalan karena Allah, kita berdiri karena Allah, kita memenuhi panggilan guru, kita di sini karena Allah, untuk berbakti kepada guru, bukan hanya karena sekedar panggilan guru. Kita berdiri di sini karena kita berbakti kepada guru, supaya Allah ridho kepada kita, supaya guru ridho kepada kita, supaya kedua orang tua kita ridho kepada kita. Ridho guru dan kedua orang tua kita itu ridho Allah tergantung kepada dari ridho kedua orang tua dan ridho guru kita, sama seimbangnya. Jadi semoga kita bisa menjadi apa yang Allah cintai, luar Allah, lakar Allah sih. Lakukan apa yang Allah cintai dan cintai apa yang Allah katakan. Semoga kita menjadi hamba yang Allah cintai